Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 7 Juli 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang Yesus memanggil Matius. Agak aneh Yesus memanggil Matius, karena Matius seorang pemungut cukai, seorang yang dianggap rendah dan berdosa menurut orang-orang Yahudi. Matius memiliki catatan hidup yang tidak baik. Ia dianggap sebagai orang yang tidak jujur dan bersekongkol dengan pemerintahan Romawi. Pemungut cukai, dia pemungut pajak lebih banyak dari seharusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang yang dianggap jelek, dihina di mata orang Yahudi, tapi dipilih oleh Yesus menjadi muridnya. Tindakan Yesus memilih Matius untuk menjadi muridnya bukan berarti mau membenarkan apa yang dilakukan Matius sebagai pemungut cukai. Daripada misi besar yang dicanangkan Yesus, yakni pertobatan. Yesus melihat isi hati, melihat niat baik, keinginan, keseriusan Matius. Dan itulah yang terjadi bahwa rencana Yesus itu, pertobatan Matius, nyata. Matius meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Yesus. Saudaraku yang terkasih, seorang pemungut cukai yang dianggap berdosa menanggapi panggilan Yesus dengan hati terbuka. Ia mau mendengarkan panggilan Yesus dan berani meninggalkan semua masa lalunya dan mengikuti Yesus. Tidak hanya mengikuti Yesus, tapi ia menjadi pewarta kabar baik Allah kepada semua orang. Kunci dari semua pengalaman Matius adalah keterbukaan hati dan keteraraan hidupnya pada panggilan Yesus. Ia mau mendengarkan, membuka hatinya, dan mengikuti kehendak Yesus yang terjadi pada dirinya. Dan ia mau bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua bukanlah manusia yang sempurna. Kita adalah manusia berdosa, manusia yang penuh kerapuan seperti Matius. Tapi ingat, dalam situasi itulah Yesus tetap membuka hati untuk kita. Kuncinya adalah pada saat Yesus memanggil kita dan mempercayakan pelayanan kepada kita, bukalah hatimu dan arahkanlah hidupmu pada panggilan Yesus. Harapan Yesus dari kita adalah kita mau bertobat, membuka hati, mendengarkan sapaannya. Kalau itu yang terjadi, maka kita dipantaskan Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayannya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.